Oke, selamat siang pada Pak Saad, selaku dosen manajemen investasi dan pada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final report saya terkait analisis investasi Fitrate RTI yang saya lakukan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yosefin Grace, NRP 5031231071. Nah, berikut table of content dari presentasi saya hari ini. Yang pertama introduction, kedua theoretical dan technical basis, ketiga return and risk analysis dari portofolio saya, dan keempat adalah evaluasi dari portofolio saya. Nah, masuk ke bab satu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan profil investor dahulu untuk menyesuaikan profil resikonya. Nah, saya sendiri Yosefin Grace, usia 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa, aktif trading di pasar modal sejak 2021. Tujuan investasi saya sendiri memaksimalkan return dengan high risk. Gaya investasi saya cenderung swing trader, toleransi resiko saya tinggi, fokus pada saham yang volatile dan momentum yang pas. Klasifikasi profil risiko saya bisa dibilang high risk tapi cenderung growth oriented. Nah, pengalaman investasi saya sendiri sudah saya mention tadi, saya aktif di pasar saham sejak 2021, sejak saya SMA, dan baru saja saya mengikuti trading competition top 6 finalis iClub Trading di FEB UI. Nah, selanjutnya portofolio saya mulai dari detail transaksinya. Saya hanya membeli 3 saham yang saya hold dari 20 Oktober hingga 3 Desember selama 1 bulan 23 hari, sekitar segitu. Nah, ini saya lakukan dengan sistemnya hold. Saya tidak melakukan jual beli, tapi saya hold 3 saham ini. Yang pertama Cuan, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, milik Pak Prayogo Pangestu, dengan harga 2.150 saya beli. Kemudian PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS, eh, ini milik Pak Bakri dengan harga 950. Kemudian PT Raharja Energi Cepu Tbk, Pak Ratu, kode sahamnya dengan harga 7.750. Ini milik Pak Hapsoro. Nah, total equity saya totalnya adalah 99.975.000 dengan sisa cash 25.000 yang saya tidak belikan apapun. Nah, ini untuk transaction history detailnya, dan ini untuk detail durasi transaksinya dari 20 Oktober hingga 3 Desember. Nah, masuk ke detail portofolio saya, di mana tadi saya sudah jelaskan portion yang saya beli, dan ini untuk overview hasil dari investasi saya, di mana secara overall investasi saya menghasilkan return 27,61% dengan persentase terbesar dipegang oleh cuan. Saya memiliki porsi cuan tuh lumayan gede, cuan 53% dari portofolio saya. Sehingga cuan sendiri berprofit sekitar profit dari cuan 67 juta. Sorry, 14 juta. Dari awalnya 53 juta jadi 67 juta. Dan BRMS berprofit 6% dengan porsi portofolio BRMS 19,79% dengan profit 1.500.000. Dan terakhir Ratu. Ratu presentase portofolio saya 27,1%, 27,1%. Namun profitnya sebesar 53,87% menghasilkan profit 12 juta rupiah. Nah, ini untuk overview portofolio saya. Nah, selanjutnya kita akan bedah secara kesimpulannya portofolio saya itu gain 27,61% dari awalnya 100 juta jadi 127.582.500 rupiah. Nah, ini dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Nah, kita akan bedah mengapa portofolio saya bisa gain sekian persen dan apa alasan saya dalam pembelian saham-saham ini. Nah, kita masuk ke theoretical dan analytical basis. Nah, saya ingin membahas tentang analisa sektor sahamnya dahulu. Nah, di Indonesia kita kenal IHSG sendiri, indeks kita punya eh, 11 sektor saham, mulai dari teknologi, industrial, health, finance, cyclical, dan lain-lainnya. Nah, jika kita breakdown saham yang saya beli, ketiganya merupakan sektor energi, Cuan Energi, BRMS Energi, Ratu Energi. Nah, kenapa sih harus sektor energi? Nah, kalau dari apa yang saya riset, pertama adalah sektor energi memiliki kontribusi besar terhadap PDB nasional, sektor tambang. Karena kita tahu Indonesia kaya akan tambang. Tanah kita ini surganya timah, emas, dan lain-lainnya. Nah, bahkan data menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 2,198 triliun atau sekitar 10% dari PDB kita. Nah, ini berdasarkan data dari Kementerian SDM 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor energi ini memiliki eh, sentimen positif terhadap kebijakan nasional dan sangat relevan sebagai penggerak kinerja IHSG karena dia
benar-benar operasional usahanya menghasilkan keuntungan. Kemudian kedua, potensi pertumbuhan didorong peningkatan output minerba dan tren global komoditas. Nah, seperti kita tahu, setelah perang Rusia Ukraina, di mana ada krisis energi di Eropa, hampir semua harga tambang itu selalu naik. Kan kita juga tahu bahwa harga tambang itu merupakan energi tak terbarukan. Jadi jumlahnya limited di bumi ini dan kita harus bisa memanage dengan baik. Dan seiring berjalannya waktu, harga energi bisa menunjukkan selalu naik. Nah, kita bisa lihat output sektor pertambangan di Indonesia itu sangat-sangat meningkat ekspornya dan produksinya 237,2 triliun pada Q3 2025, naik drastis dari kuartal sebelumnya. Yang ini kita bisa melihat bahwa permintaan energi global terhadap Indonesia itu sangat tinggi. Nah, kemudian kenaikan ini tuh menurut saya, riset yang saya lakukan tuh memperkuat daya tarik saya terhadap saham-saham energi. Nah, ini tuh juga berpotensi tinggi bagi investor IHSG, terutama ketika harga komoditas naik, biasanya harga sahamnya ikut naik karena berbanding lurus dengan return yang akan didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kita akan bedah fundamental dari perusahaannya satu-satu. eh Sebelum fundamental mungkin kita kenalan dulu sama perusahaannya mungkin. Nah, ini pertama adalah PT Pendrindo Cahaya Kreasi Tbk, Cuan. Ini milik Pak Prayogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana sektor operasinya bergerak di pertambangan batu bara, yang dia eksplorasi, produksi, pengangkutan, dan distribusi batu bara. Terus daya tarik globalnya, kenapa menarik Cuan di mata global? Karena Indonesia ini adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Nah, kemudian permintaannya sangat kuat dari Cina, India, Vietnam, yang dimana itu harganya cenderung stabil, cenderung stabil dan naik karena permintaannya ada, supply dan demand-nya. Nah, kemudian batu bara juga masih sering dipakai sebagai PLTU dan segala macamnya. Jadi, berbagai negara masih bergantung pada batu bara sebagai komoditas utama. Nah, saat pasokan global terganggu, Indonesia itu menjadi pasokan utama yang seperti saya mention tadi, perang Rusia dan Ukraina. Dan jadi alasan saya beli cuan adalah pertama prospek ekspor besar, kedua keuntungan meningkat saat harga batu bara global meningkat, kemudian ketiga perusahaannya ini cenderung returnnya naik terus, jadi marginnya sangat tinggi untuk returnnya, jadi saya tertarik untuk beli. Nah, kemudian kita kenalan sama BRMS, ini perusahaan emas milik Pak Bakri. Nah, operasinya tuh tambang emas pada dasarnya, daya tarik global. Kita tahu emas tahun ini harganya naik sangat-sangat signifikan, sangat-sangat fantastis. Terutama di ketidakseimbangan geopolitik bisa kita lihat Trump dan Xi Jinping, Presiden Amerika dan Cina terus berseteru yang akhirnya menyebabkan perang dagang dan akhirnya emas menjadi safety haven untuk para investor. Nah, perusahaan emas sendiri dengan kenaikan harga emas meraup keuntungan yang sangat besar. Jadi kita bisa lihat WRMS menarik dibeli karena potensi pertumbuhan yang besar, karena kapasitas produksinya juga besar di Indonesia terkait emasnya, kemudian exposure ke emas yang sangat-sangat dilirik oleh investor dan harganya selalu naik, kemudian diversifikasi mineral menurunkan resiko ketergantungan pada suatu komoditas. Jadi kita nggak ngomongin batu bara lagi, nggak kan cuma udah batu bara nih, kita selain batu bara kita ke emas. Lanjut kita ke PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu, di mana sektor operasi Ratu sendiri bergerak di bidang batu bara lagi dan jasa kontraktor pertambangan. Nah, fokusnya dari Ratu ini pemasok batu bara industri dan juga pasar domestik. Nah, Ratu ini bisa kita lihat pendapatannya itu sangat stabil di data keuangannya. Di mana yang tadi saya mention juga seperti cuan, energi Asia ini masih bertumbuh pada batu bara. Jadi alasan saya untuk beli Ratu adalah pertama permintaan domestiknya yang meningkat terus dari batu bara hasil hilirisasi, kemudian bisnisnya ini pendapatannya naik stabil karena bisnisnya batu bara, kemudian potensi kenaikan batu bara sendiri yang menghasilkan profit untuk perusahaan. Nah, kita masuk ke fundamental analysis yang lebih detail terhadap PT Cuan. Nah, yang pertama kita bisa lihat poin dari PT Cuan adalah lonjakan kinerja fundamental yang sangat meningkat. Nah, ini kita melihat dari sisi pendapatannya, di mana cuan dari 2024 tumbuh 719% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikannya tuh serta kenaikan laba 929%. Jadi pendapatannya naik yang diiringi dengan profitnya naik. Nah, sampai September 2025, cuan telah memproduksi 4 juta ton batu bara dengan 25% merupakan batu bara metalurgi. Yang batu bara metalurgi itu jenis batu bara yang kalau dijual harganya lebih tinggi daripada batu bara umumnya. Nah, kemudian kedua, fundamental analisis dari cuan adalah kondisi harga batu bara global yang mendukung sektor energi Indonesia. Seperti saya bilang tadi, harga batu bara itu masih cenderung naik dan Indonesia merupakan salah satu eh,
pengekspor batu bara terbesar di dunia. Nah, jadi kinerja cuan yang melonjak signifikan, peningkatan produksi, serta kondisi pasar global yang mendukung sektor batu bara menjadi saham yang fundamentalnya menjadikan saham cuan ini saham yang fundamentalnya kuat dan menarik sekali untuk dibeli pada bulan Oktober lalu. Terus kalau kita ngomongin cuan, eh, selanjutnya kita ngomongin BRMS, di mana BRMS nih seperti saya mention tadi harga emas sangat naik, jadi BRMS tuh sangat sensitif terhadap kenaikan harga emas dan saya waktu itu beli BRMS ketika harga emas tuh sedang lagi turunnya, lagi anjloknya sekitar 5%. Nah, BRMS sangat sensitif terhadap kenaikan harga emas, bisa dibilang bahwa aset utama BRMS adalah tambang Poboya. Tambang Poboya ini terletak di Sulawesi, di mana tambang Poboya ini salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Nah, pabrik pengolahan BRMS ini kapasitasnya lumayan besar dari 2000 ton per hari dan direncanakan naik. Ada announcement dari RWPS-nya bahwa akan naik ke 4.000 ton per hari. Nah, artinya setiap kenaikan harga emas dari BRMS ini akan langsung meningkatkan pendapatan dan margin profit dari BRMS karena struktur biaya BRMS itu dibilang bertumpu pada emas. Nah, kemudian harga kedua adalah harga emas global sedang bullish. Seperti yang saya mention tadi, eh, bahkan waktu saya beli ada announcement bahwa bank sentral seluruh dunia, terutama China, sedang membeli emas. Bahkan Bank Sentral Dunia ini membeli 1.037 ton emas pada 2023 dan terus meningkatkan pada 2024 sampai 2025. Nah, permintaan emas nih bisa dibilang cenderung stabil dan naik. Bisa dibilang kita simpulkan 3 poin terkait BRMS, yaitu produksi emas meningkat, kemudian dua, biaya produksi rendah, ketiga, harga emas global sedang terdongkrak. Nah, dan selanjutnya kita membahas fundamental analisis terkait PT Raharja Energi Cepu atau RATU. Nah, yang pertama adalah RATU sendiri itu memiliki participating interest terhadap dua blok besar migas di Indonesia. Yang pertama di Cepu, kedua di Jabung. Nah, kedua blok ini termasuk aset produksi terbesar di Indonesia, sehingga Ratu itu ekspos langsung pada minyak dan gas nasional gede selain dari batu baranya. Nah, kemudian kedua kinerja keuangannya. Laba bersih Q1-nya 98,3 miliar, net marginnya 44,7%. Ini berdasarkan data dari Indo Premier, salah satu sekuritas saham, yang artinya Ratu ini sangat menarik untuk profitabilitas perusahaannya. Nah, kemudian kita bisa lihat leverage-nya rendah, yang dimana struktur pendanaannya tuh sehat dari risiko finansialnya, nggak punya utang. Kemudian perusahaannya ini memperoleh rating IDA atau stabil dari Pevindo, yang dimana manajemen risiko dan kelayakan kreditnya sangat baik. Dan ketiga adalah daya tarik global energi dan prospek pertumbuhan. Ya, tadi saya sudah mention berkali-kali bahwa tambang Indonesia ini sangat kaya dan sangat diminati oleh global. Jadi kita bisa lihat satu dari segi internal perusahaannya baik dan segi eksternal perusahaannya demand-nya itu ada untuk membeli operasional perusahaan dari operasional perusahaan dari Ratu. Jadi selanjutnya kita membahas indeks MSCI. Nah, saya ingin membahas MSCI dengan perkenalan general dahulu. Apa itu MSCI? Jadi MSCI adalah Morgan Stanley Capital Index, di mana MSCI ini adalah indeks pasar saham global yang digunakan ribuan manajer investasi di dunia sebagai benchmark untuk menentukan saham mana yang layak dan tidak untuk masuk portofolio dana internasional. Nah, MSCI sendiri dinilai dari tiga aspek: kapitalisasi, likuiditas, dan kualitas perusahaan. Nah, kenapa kita mau bahas MSCI? Karena MSCI ini Indonesia tuh porsi MSCI-nya masih sangat rendah, masih 0,1% sekian dibandingkan saham-saham seperti India dan Amerika. Nah, benefitnya ketika kamu masuk MSCI adalah yang paling penting adalah inflow asing meningkat karena saham di Indonesia ini bisa dibilang masih kurang dilirik ya, karena banyak investor-investornya tuh masih belum melek terhadap pasar global. Jadi kita mau mencari inflow asing, banyak dana global yang tentunya eh, volumenya lebih besar daripada investor retail di Indonesia. Nah, likuiditas naik, kredibilitas global meningkat, terus harganya lebih stabil ketika masuk MSCI karena MSCI itu ketika beli dia nggak bisa langsung jual, biasanya dia hold bertahun-tahun. Kemudian visibilitas global naik dengan saham-saham masuk MSCI, biasanya saham itu dilirik oleh pasar global karena balik lagi, MSCI adalah indeks yang digunakan oleh global. Dan kemudian kita coba kenalan dulu deh. Contoh saham-saham apa di Indonesia yang udah masuk MSCI. Rata-rata saham-saham di Indonesia yang sudah masuk MSCI adalah saham-saham blue chip yang sudah terkenal. Seperti BCA, BRI, Mandiri, Unilever, Astra, dan Telkom. Nah, ini adalah bridging saya untuk membahas fundamental saham-saham yang saya beli lebih lanjut terkait MSCI aspeknya. Nah, saya melihat cuan yang pertama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Cuan sudah masuk MSCI pada bulan Agustus kemarin, yang menurut saya ini menjadi POV yang sangat menarik kesempatan karena
Saham yang masuk MSCI historinya tuh mengalami inflow asing 5-20% dalam 1-3 bulan setelah pengumuman. Nah, yang dimana setelah masuk MSCI itu merupakan validasi bahwa cuan tuh punya kapitalisasi besar, likuiditas tinggi, dan governance yang layak untuk pasar global. Sangat menarik dari segala aspek lah. Nah, efek kecuannya apa? Dana pasif tuh wajib membeli cuan karena permintaan sahamnya meningkat. Udah dimasukin MSCI, inflow asingnya masuk. Kedua, dana aktif biasanya masuk bertahap mulai dari September sampai Oktober. Nah, that's why saya masuk di bulan Oktober karena ingin mengikuti dana aktif yang masuk. Nah, dari efek ketiga adalah likuiditas naik, di mana spread yang makin rapat dan investor global semakin melirik cuan. Nah, kenapa beli di Oktober yang saya bilang tadi, inflow lanjutan di bulan Oktober. Kemudian, kalau ngomongin cuan secara fundamental, di bulan Oktober harga batu bara juga naik dan valuasi lebih stabil ketika kamu sudah masuk MSCI. Nah, kemudian kita mau ngomongin MSCI yang kedua adalah PT Bumi Resource Mineral atau BRMS. Nah, jadi waktu bulan Oktober itu saya melakukan analisis di mana kandidat saham yang paling potensial untuk masuk MSCI adalah Brand dan BRMS karena dari segi perhitungan BRMS ini sendiri memiliki kapitalisasi pasar yang naik signifikan karena ekspansi produk emas dari Pobaya tadi dari 2.000 ton ke 4.000 ton yang memenuhi indikator MSCI Small Cap. Kemudian likuiditas harian BRMS juga sangat-sangat meningkat. Bahkan sahamnya itu meningkat dari 500 ke sekitar 1.000 dalam waktu sekitar 3 bulan, sangat-sangat tinggi likuiditasnya. Kemudian ketiga adalah MSCI itu cenderung suka saham yang ada exposure emasnya karena emas tuh aset defensif global. Nah, bisa kita lihat BRMS memenuhi tiga kriteria utama MSCI. Jadi saya ngelihat nih kalau dia potensial masuk MSCI, saya masuk sehingga ketika MSCI inflow saya ikutan naik. Nah, kedua adalah Oktober sangat menarik untuk beli MSCI karena tadi dana aktifnya menunggu inflow dari MSCI. Oktober itu kan kalau misal November pengumuman MSCI November awal, berarti Oktober itu masa-masa akumulasi. Jadi saya ikut di masa akumulasinya. Nah, kemudian BRMS sendiri harga emas yang masih stabil dan cenderung naik. Kemudian ketiga adalah membeli sebelum pengumuman November adalah lebih aman karena kita mengejar spike pasca MSCI. Takutnya nih para bandar dan investor besar yang memiliki dana kapital besar ketika udah tahu nih udah dimasukin MSCI harganya naik, takutnya pada jual taking profit. Jadi menurut saya daripada kita beli ketika setelah pengumuman itu beresiko kita beli di all time high atau di titik tertingginya. Jadi kita beli di titik yang sebelum tingginya. Oke, setelah kita ngomongin MSCI, kita mau ngomongin technical analysis. Kita pertama ngomongin technical analysisnya cuan. Nah, kita lihat di bulan 20 Oktober, saya melihat pola menarik di bulan 10 Oktober di mana titik MACD-nya atau indikator MACD-nya itu mengalami golden cross. Nah, biasanya saham yang udah golden cross akan mengalami pattern bullish. Nah, kalau dari sisi teknikalnya sendiri, pada 10 Oktober saya bisa lihat nih ada namanya bullish flag breakout yang dimana ini tuh pattern yang menandakan bahwa saham ini akan pulih setelah mengalami pattern itu. Nah, kita bisa lihat pada 20 Oktober pada saya beli MA50-nya bounce, harga memantul, kemudian ada pattern higher high dan higher low di sininya. Ini higher high, ini higher low. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa harga di tanggal 20 Oktober itu di atas MA50, MA100, dan MA200. Yang MA50 dan MA100 waktu itu masih, tapi ini udah kecampur harga hari ini, jadi masih ini di sekitar harga 1865. Jadi selama harga di atas itu menurut saya masih menarik. Dan bahwa cuan sendiri adanya rebound dari MA50 pada 10 Oktober. Nah, kita bisa lihat di 20 Oktober di sini adanya peningkatan volume di tanggal 10 Oktober peningkatan volume harian. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa sinyal cuan ini akan bullish terus di setelah tanggal 10 Oktober. Jadi saya menyimpulkan kesimpulan saya tepat bahwa saya membeli 20 Oktober karena konfirmasi di tanggal 10 Oktober. Selanjutnya PT Bumi Resource Tbk atau BRMS. Nah, kita lihat di BRMS sendiri secara teknikal patternnya tuh membentuk ascending channel di mana higher high and higher low seperti ini. Kita bisa lihat begini yang akan artinya dia akan naik lagi walaupun dia sempat mengalami koreksi sedikit. Nah, kita bisa lihat harganya juga di atas MA50, MA100 dan MA200 yang dimana tren bullishnya sangat kuat. Di mana BRMS sendiri pada bulan Juli, Agustus, September itu harganya masih sekitar 400 sampai 500. Di mana pada tanggal 20 Oktober menurut saya mengambil kesimpulan itu masih kelanjutan dari tren bullishnya, apalagi masih ada inflow MSCI sampai tanggal 3 Desember ini. Nah,
MACD-nya sendiri kita bisa lihat di bulan 10 Oktober ini cenderung agak melemah, tapi justru saya suka beli di harga koreksi, walaupun saya beli di harga 950 tuh bukan harga terbaik yang ada, tapi eh, saya masih memiliki proyeksi bahwa BRMS bisa melebihi harga 950 pada eh, 3 bulan ke depan sesuai dengan plan saya sebetulnya. Saya tipikal swing trader. Nah, lanjutnya jadi intinya BRMS ini menarik dibeli karena patternnya yang menarik extending channel tadi. Nah, selanjutnya PT Raharja Energi Cepu, TBK Ratu, dia mengalami patternnya parabolic uptrend. Jadi di tanggal 10 Oktober dari tanggal 15 September sampai 10 Oktober, sekitar tanggal 15 Oktober ini mengalami parabolic uptrend yang artinya dia akan menunjukkan setelah dia koreksi sedikit dari harganya, dia akan uptrend. Nah, ini juga kita lihat harganya di atas MA50 dan MA100-nya, di atas moving average-nya, di mana tanggal 10 Oktober ini saya lihat volumenya sangat tinggi. Dari broker tuh memiliki volume tinggi untuk membeli Ratu. Jadi saya rasa sangat cepat untuk membeli Ratu pada tanggal 20 Oktober itu setelah konfirmasi tanggal 10 Oktobernya tadi. Nah, kita juga lihat pada tanggal sekitar 9 atau 8 Oktober eh, indikator MACD-nya dari Ratu mengalami golden cross yang biasanya menunjukkan bahwa itu akan bullish. Selanjutnya kita menganalisis dari broker summary dari PT Cuan. Nah, ini saya beli ketika harga 2150. Nah, saya analisis broker summary-nya itu saya bedakan jadi dua. Jadi broker summary harian sama broker summary 1 bulan akumulasi. Di mana dalam 1 bulan akumulasi itu sangat besar. Di mana broker CC Mandiri Sekuritas beli di harga 2159 persis dengan harga yang saya beli 2150. Di mana ini sangat menarik ya, di mana harga saya bisa mengikuti harga bandar. Nah, kalau saya simpulkan, ada profit untuk 30 hari akumulasi dari 20 September sampai 20 Oktober akumulasinya sangat tinggi, terus cenderungnya kan big accumulation, total buy value itu jauh-jauh lebih besar daripada total sell value. Nah, yang bisa kita bisa bisa simpulkan nih, cuan itu dikoleksi sangat besar selama 30 hari. Udah diakumulasi sangat-sangat besar. Nah, yang kedua adalah one day summary-nya. Ketika saya menentukan apakah saya akan beli cuan atau enggak, itu kita bisa lihat ini tuh kesempatan yang sangat menarik karena 1 bulannya akumulasi, tapi di hari itu koreksi. Nah, di mana top buyer-nya itu kita bisa lihat nih, broker action-nya tuh cenderung ke big distribution, bukan big accumulation. Nah, top sellernya tuh ada MG, CC, terus ada YUKK, di mana kita bisa lihat di harga segini tuh eh masyarakat broker yang membeli pun harganya 2.200. Sedangkan saya 2.150. Bisa dibilang saya membeli di bawah harga broker. Jadi saya membeli di harga diskon. Nah, tapi di tanggal 20 Oktober ini saya cuma ada ragu juga di mana saya merasa ada profit taking ringan di hari itu. Namun saya masih percaya pada akumulasi 1 bulan. Tren akumulasi besar-besaran secara keseluruhan itu tidak berubah. Oke, lanjut ke PT Bumi Resource Tbk. Broker summary-nya sendiri dalam 1 hari, top buy-nya XL, LG, XL, BK, YP. Nah, ini kita bisa bilang kalau misal dalam 1 hari ini lebih banyak yang jualan daripada yang beli. Tapi kalau kita ngomongin 30 harinya, sangat-sangat banyak yang beli, akumulasi. Nah, polanya kalau saya bilang sama kayak cuan sih. Cuman kalau bedanya sama cuan adalah saya beli BRMS nih di harga yang lumayan tinggi, di harga di atas bandar, di atas broker daripada cuan. Cuan saya beli di bawah harga broker, tapi kalau BRMS harga rata-rata broker nih kita bisa lihat AK selama 1 bulan 880. Nah, tapi yang membuat saya confidence adalah broker asing BK membeli 28 triliun di harga 961. Jadi saya merasa di harga 20 Oktober saya beli 950 itu merupakan keputusan yang tepat karena broker-broker yang lebih besar daripada saya membeli di atas harga saya. Jadi BRMS tetap dalam fase akumulasi jangka menengah. One day sell ini hanya koreksi kecil sih karena pembeliannya tuh tetap masih besar oleh broker-broker lain walaupun ada broker yang menjual. Saya beli 950 walaupun average yang akumulasi di bawah saya sih. Terus lanjut ke PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu, di mana one day-nya ini kita bisa lihat di 1 harinya akumulasi cukup besar 8,3 triliun dibandingkan yang jual. Nah, kita bisa lihat nih, kalau misal yang akumulasi itu tuh cenderung kebanyakan justru broker-broker yang jarang muncul. PD, AZ, AK, kalau AK sering sih LG. Nah, ini broker-broker bisa kita bilang eh
dibandingkan lebih powerful dibandingkan XL karena XL kan retail kan kebanyakan broker Stockbit. Nah, oleh karena itu one day-nya kita bisa lihat cenderung ke arah big accumulation. Nah, jadi ini menurut saya adalah titik reversalnya atau titik bounce-nya dari Ratu. Nah, kalau kita lihat 30 day-nya, top buy-nya tuh cenderung big distribution, cenderung banyak yang jual dari Ratu. Nah, tapi yang saya tertarik dari Ratu, kenapa saya tetap beli di tanggal 20 Oktober adalah akumulasi selama satu Oktober, akumulasi selama 1 bulan menunjukkan average harga di 8.500, di harga 8.300, dan harga 8.000. Padahal ini broker-broker besar yang beli. Nah, di situ saya merasa bahwa saya percaya ketika saya beli di harga 7.700, saya beli di harga diskon di bawah average bandar. Di mana bandar sendiri tidak mungkin cut loss di angka Bandar sendiri tidak mungkin cut loss di angka triliunan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa Ratu tetap dalam fase akumulasi kuat. One day itu hanya fluktuasi minor, walaupun akumulasinya tuh masih bertahap dari Bandar. Karena saya yakin harga Bandar masih di atas saya, jadi saya masih ada kesempatan untuk mengejar harga Bandar. Oke, lanjut ke Return and Risk Analysis. Nah, Return and Risk Analysis saya sendiri, kita bisa lihat saham saya cuan itu menghasilkan return 26%, 14 juta. Nah, saya merasa kalau tadi kan alasan pembelian sudah saya jelaskan secara detail mulai dari fundamental, teknikal, dan broker summary-nya. Nah, saya juga ingin menganalisis risk-nya. Di mana risk-nya tuh downside technical support-nya lumayan besar di rangka 1.900 sampai 2.000. Nah, potensi koreksinya kalau 1.900 sampai 2.000 itu artinya sekitar 18% lah. Nah, itu lumayan beresiko sebenarnya karena di ketika saya beli tanggal 20 Oktober sampai sekarang, harga cuan tuh tidak selalu mulus naik ke atas, tapi ada fluktuasinya. Yang untungnya tanggal 20 Oktober tetap pola bullish. Nah, kalau ngomongin tidak stabil, kita ngomongin tentang volatilitas. Nah, saham cuan sendiri ini high beta banget karena tingkat kenaikannya sangat tinggi. Nah, kita bisa bilang resiko fluktuasinya tuh sangat-sangat cepat. Dia kadang naik, kadang turun dengan secepat itu, bukan yang betanya kecil. Nah, terus pada bulan November ada resiko di mana cuan ini berpotensi dikeluarkan dari indeks MSCI karena free float-nya yang dipermasalahkan oleh MSCI. Yang dimana ini adanya sentimen untuk outflow pasif. Nah, kita bisa lihat ini di teknikalnya tanggal bulan-bulan November ini cenderung pada outflow atau keluar. Nah, kita lanjut ke saham BRMS, di mana BRMS sendiri saya menghasilkan return sebesar 6% atau 1.500. Saya merasa BRMS ini seperti emas, safety haven saya, karena returnnya nggak terlalu gede, tapi volatilitas harganya tuh nggak terlalu gede juga. Jadi saya menaruh BRMS. Resiko BRMS sendiri tuh menurut saya ada pada pergantungan BRMS pada kenaikan harga emas. Karena ini bisa kelihatan nih, ketika BRMS harganya turun, ini juga diikuti dengan harga emas tuh turun. Jadi sangat-sangat reflektif terhadap harga pergerakan komoditas emas. Oke, kalau BRMS saya simpulkan returnnya kecil, namun tetap stabil karena risknya juga nggak terlalu banyak. Volatilitas volatilitas selama 1,5 bulan itu cenderung moderat aja. Terus kita bahas ke Ratu, Raharja Energi Cepu. Nah, ini volatilitasnya gede banget, di mana saya menghasilkan gain 53,87%, 12 juta rupiah sendiri, 50% di saham itu menurut saya lumayan susah untuk mendapatkannya. Nah, ini bisa dibilang saya sangat percaya terhadap technical analysis driven parabolic rally yang tadi di titik ini di mana BRMS bisa naik. Nah, kalau kita ngomongin resiko dari Ratu sendiri, volatilitasnya sangat tinggi selama 1 bulan, di sekitar 30-40%. Itu kan beresiko banget. Nah, tapi kalau kita ngomongin Ratu, kalau ngomongin resikonya, harganya juga sangat sensitif terhadap sentimen energi dan kebijakan produksi. Dan kita kalau misal harga batu bara atau harga migas turun, harga Ratu juga bisa bilang terancam. Terus support Ratu sendiri di angka 10.000 sampai 10.500, di mana downside risk-nya lumayan gede juga, 15% seperti cuan. Nah, saya juga merasa pede beli Ratu ini karena saya beli Ratu ketika harga koreksi. Ketika Ratu pernah menyentuh harga 10.000, kemudian koreksi di angka 7.000. Nah, di situ saya beli. Kemudian Ratu sekarang kembali ke harga 12.000. Oke, that's it. Kita sekarang lanjut ke evaluasi dari portofolio saham saya. Nah, portofolio saham saya bisa dibilang overall total investasi saya 99.975.000 rupiah. Nilai pasar saat ini 127.582.500 rupiah. Nah, total profitnya sekitar 27.600. Total return-nya berarti 27,61%. Nah, kalau saya simpulkan, portofolio ini menunjukkan kinerja yang sangat-sangat baik karena bisa dibilang saya
menghasilkan return seperempat dari modal saya. Nah, bahkan kalau saya ngambil data nih 3 bulan IHSG, itu cuma menghasilkan 10,68%. Itu 3 bulan. Saya 1,5 bulan bisa 27%. Nah, jadi saya menyimpulkan sangat-sangat baik kinerjanya. Tapi dari kinerja yang sangat baik itu, saya merasa perlu adanya evaluasi resiko portofolio karena saham saya ini kan cuma tiga. Nah, di mana konsentrasi saya tinggi banget di cuan. Konsentrasi di cuan 53%. Nah, walaupun keuntungan besar, resikonya sangat-sangat tinggi, di mana volatilitas cuan tuh sangat, betanya kan sangat tinggi. Terus ada potensi kemarin saya juga deg-degan ketika dia akan dikeluarkan dari MSCI bulan November. Artinya portofolio saya ini lumayan tergantung pada cuan, lumayan bergantung pada satu saham yang sebenarnya rada-rada gambling walaupun analisis saya yakin pada cuan. Nah, kemudian kedua, kita membahas volatilitas tinggi terhadap saham energi. Karena ketika saham saya ini termasuk dalam satu sektor, yaitu saham energi. Jadi, cuan energi, Ratu Energi, BRMS Energi, yang dimana volatilitasnya tuh semuanya tinggi. Nah, sektor energi sendiri kan kenapa dibilang volatilitasnya tinggi karena dia high beta sehingga resiko pergerakan harganya besar sehingga perlu diwaspadai terkait sektornya. Kemudian ketiga hal yang perlu diwaspadai oleh saya adalah cuan resiko MSCI yang akan dikeluarkan terkait free flow. Terus yang Ratu Ratu ini sekarang harganya udah tinggi eh terkait ini jadi saya mungkin akan menjual Ratu setelah ini. Kemudian ketiga adalah BRMS yang dimana momentumnya tuh nggak setinggi yang lain, returnnya kecil walaupun kontribusi terhadap portofolionya rendah juga. Terus konsentrasi sektor saya nggak ada diversifikasi kalau saya simpulkan. Kemudian portofolio saya lumayan agresif, cocok cocok untuk profil resiko saya yang high risk profile. Jadi kurang cocok untuk defensive investor yang ingin cenderung mencari kepastian. Saya sendiri memproyeksikan bahwa portofolio saya ini cocok untuk hold selama 3 bulan saja, tidak cocok untuk hold di jangka waktu yang lama karena cenderung main momentum dan main swing trade saja. Oke, sekarang kita setelah itu ngomongin tentang rekomendasi perbaikan setelah saya mengevaluasi portofolio saya. Yang pertama adalah kurangi konsentrasi terhadap cuan, karena cuannya 53% sendiri. Otomatis kalau harga cuan turun, portofolio saya akan terdegradasi lumayan besar. Kemudian kedua adalah tambah diversifikasi sektor, yang dimana sektornya jangan energi semua, mungkin bisa didiversifikasi ke banking, customer, atau telekomunikasi dan lain-lainnya, biar nggak terpacu pada satu sektor. Ketiga adalah take partial profit ratu karena ratu ini returnnya udah 53%, sangat tinggi returnnya. Yang dimana resikonya juga sangat tinggi sebenarnya. Nah, saya harus take profit terhadap ratu eh, take profit pada ratu mungkin parsial dulu, setengah dulu. Kemudian keempat adalah BRMS bisa dipertahankan karena menurut saya BRMS ini potensinya tetap gede karena harga emas tetap akan naik seiring waktu di tahun-tahun ke depan dan juga BRMS sendiri masih dalam fase ekspansi dalam usahanya. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah kelima adalah pertahankan cash buffer minimal 10-15% untuk antisipasi koreksi. Nah, ini maksudnya apa? Jangan portofolio saya ini 97% kan masuk ke equity kan. Cashnya enggak, hampir 99,8% tuh masuk ke equity. Yang menurut saya eh, jika suatu saat adanya krisis atau koreksi market yang sangat besar, portofolio saya ini terancam, sangat-sangat terancam karena saya nggak pegang cash. Menurut jadi untuk evaluasi harus pertahankan cash buffer minimal 10-15% sehingga ketika ada koreksi saya bisa melakukan average down atau atau sesimpel bahwa cash saya ini tidak terkena dari resiko koreksi market. Nah, kesimpulannya, kalau saya simpulkan, portofolio saya ini sangat-sangat bagus, performanya sangat menguntungkan, total gainnya 27,61%. Namun resikonya juga sangat tinggi, jadi perlu diperhatikan resikonya, terutama pada konsentrasi pada satu sektor saja, sektor energi, kemudian bobot cuan yang sangat besar, volatilitasnya 1,5 bulan juga sangat-sangat tinggi, high risk high return, kemudian resiko sentimen MSCI pada cuan yang free floatnya tadi. Nah, menurut saya simpulkan sebagai seorang swing trader high risk, portofolio ini cocok untuk profil saya, tetapi tetap perlu manajemen risiko yang ketat karena potensi volatilitas ke depan sangat besar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Gak apa-apa.